Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jokowi teman-teman. Wah, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini, sudah klik video ini ya bro. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi bro. Nah, di belakang saya ini kandangnya siapa? Wah, saya ini penggemar beliau. Ketika saya mau membuat YouTube atau membangun YouTube di sapi, ini saya pernah pamit, dan dulu sebelum saya membuat video saya nontonin video beliau ini adalah sosok Alodi saya bro, idola saya, dan dari dulu sampai hari ini bukan hanya satu-satunya Alodi, ada di daerah sini itu ada beberapa Alodi atau panutan saya, salah satunya ini di kandang di belakang saya ini. Pastinya sudah tahu kan, ketika ada view seperti ini di kandangnya siapa? Betul bro, ini ada BSF alias Berkah Samudra Farm. Betul, Imam Samudra, Mas Imam Samudra. Sebenarnya ini nggak langsung datang, tadi saya datang kemudian duduk ngopi, terus sekarang udah capeknya sudah lumayan reda, tapi saya tadi belum masuk ke sana bro, belum masuk ke kandangnya, dan sudah di dalam sana untuk membersihkan sapi-sapinya. Kita ikuti. Dan tadi sebenarnya pas kita datang bapaknya sudah selesai ngombor dan kita ketinggalan momen ngombornya. Walaupun teman-teman sudah sangat jelas melihat bagaimana perawatan kandang di sini, tapi lebih afdol aku nggak review kandangnya sih, cuman ya saya silaturahmi. Wah, saya sampai gugup loh bro. Wah, ini beliaunya, ini Alodi saya ini teman-teman. Nah, bersih-bersih. Kita lihat kandangnya ya guys, kita review versi saya ya bro. Tak review versi saya. Dari dulu Mas Imam menyampaikan bahwa kandang ini semi terbuka. Ternyata kalau dilihat secara langsung bener bro. Nah, ini tertutup tapi terbuka. Tertutup iya. Semi terbuka, artinya masih ada udara yang masuk ke sini bro. Nah, kandangnya ada, aku lupa berapa slot ya, ngitung dhisik bro. Wah, banyak. Di sini tempatnya sapi super teman-teman. Mas Imam Samudra ini pokoknya Alodiku lah gitu. Wah, ini sudah habis dicombor teman-teman, habis dicombor pakai kipas ya, pakai kipas juga. Kemudian dulu yang saya tonton itu teman-teman, aliran atau saluran pembuangan urinnya. Jadi di kandang ini tuh urin antara air biasa itu disendirikan, ada kerannya sendiri di sana. Lebih jelasnya ditonton di channelnya Mas Imam Samudra. Saya hanya memberitahu sekilas saja bro. Nah, Mas mau absen. Wah, kira kayak salaman tadi sudah salaman. Bersalaman. Wah. Mas, Miko Mas. Nah, ini bro, Alodiku. Sekarang saya ngefansnya sama Mas Darman. Yo, enggak Mas Imam. Mas, sama-sama ngefans. Gini, Mas Imam. Aku dulu itu nontonin sampean pertama sampai hari ini baru kesampaian, dan disambut dengan senyuman. Aku seneng loh, nggak diusir ya. Mas Imam, gimana kabar sapi-sapinya di sini? Kalau saya tanya bagaimana perawatannya, bagaimana ininya, saya rasa sudah lebih jelas ditonton di channelnya beliau. Tapi saya hanya tanya kabar saja Mas Imam. Kabarnya ini baru saja pemulihan Mas untuk yang seberang sini, karena musim pancaroba ya Mas ya. Musim pancaroba biasanya sapinya agak bermasalah karena ada flu lah Mas, kayak seperti manusia lah. Ya, ini baru saja pemulihan. Bro. Yang sebelah sana alhamdulillah aman semua Mas. Aman sampai. Ternyata kendalanya sama di sana, sama di kandangnya kita itu banyak yang kena flu. Mas, kalau boleh tahu flu-nya itu bisa lengeran nih? Diarani atau disebut apa Mas, kalau menurut panjenengan atau divonis sama mantrinya itu Mas? Kalau saya lihat itu biasa mungkin yang lebih dikenal dengan Mas Bev. Mungkin seperti itu, demam 3 hari biasanya Mas. 3 hari. Dan kalau penangannya salah biasanya turun ke kaki, biasanya pincang. Nah, saya kemarin teman-teman
Aku yo tak jenengi tiru-tiru Mas Imam, kandangku tak jenengi, sapiku tak kasih nama bro. Killdozer. Killdozer kemarin sakit bro, kita buatin rumah baru sebenarnya mau tak pindah, ternyata sakit dan saya kemarin bingung Mas Imam. Terus terang saya ini apa ya? Masih belajar nggak tahu. Nah, Mas Darmaji ini merendah. Enggak, saya bingung sekali. Jam 12 malam itu taunya kalau sapinya kena flu Mas, dan akhirnya saya WA Mas Esa, WA Mas Wando, WA teman-teman gimana cara penanganannya ketika mantri belum datang. Nah itu saya datang. Nah, sekarang walaupun di rumah masih flu, saya tanya Mas Imam ini, sharing aja Mas, sharing ini yo sharing lah, barangkali nanti kan pasti menghadapi itu kendala kita. Kalau penanganan pertama ketika kita manggil yang kompetensi atau dokternya itu belum datang, itu gimana Mas penanganan pertama kalau panjenengan? Biasanya kembung apa enggak Mas? Kembung. Nah, kalau kembung itu sebetulnya agak mudah dan paling murah itu di dapur kita ada Mas obatnya. Itu minyak goreng. Minyak goreng. Jelantah minyak goreng. Biasanya untuk sapi sebesar ini dikasih 1 gelas Mas. 1 gelas. Nah, karena katanya ya Mas ya. Nah, ini ikut Mas Darmaji katanya. Ya. Nah, kandungan dalam minyak goreng itu bisa memecah gas yang ada dalam rumen sapi. Biasanya setelah dikasih itu nanti sapinya sendawa, kalau enggak buang angin seperti itu. Oh, jadi itu teman-teman kita sharing. Kemarin saya juga seperti itu dan alhamdulillah kemarin saya dapat referensi minyak ini sama dengan Mas Imam. Mas Imam dikatakan minyak, cuman saya kemarin salah. Yang WA saya Mas Imam gini, kasih minyak, tak kasih 1 liter Mas. Ini jujur, ini kesalahan saya ya. Kebanyakan. Nggak tahu kebanyakan mungkin Mas. Jadi yo, tapi alhamdulillah sudah ini. Terus gimana Mas setelah dikasih minyak? Yang sama lakukan apa Mas? Ini membahas tentang kendala dalam berternak ini bro. Biasanya itu kalau sampai lemas ya setelah minyak ya Mas, pagi ya Mas, itu kan malam. Pagi itu biasanya dikasih ini air kelapa hijau yang masih muda. Itu buat biar tenaganya masih ya Mas, tenaga sapinya. Terus setelah dikasih air kelapa itu selang beberapa jam, nanti kalau sapinya udah lemes dikasih rebusan gula merah. Rebusan, air gula berarti ya, rebusan gula merah. Oke, seperti itu. Untuk menjaga daya tahan sapinya agar tenaganya masih Mas. Masih. Terus Mas, ini kan aku tadi sempat bertanya gini, penasaran di sini terkena, di sana nggak terkena. Ini sebenarnya yang samen amati atau samen tangkap dari pengalaman ini, kenapa Mas kok blok sini kok kena, di sana kok enggak gitu? Itu menurut panjenengan apa Mas? Ini kalau tak tanya ini bro. Ini katanya lagi ya Mas, katanya Mas Darmaji. Katanya itu BF itu menular sahabat. Jadi seperti flu sesama manusia. Jadi mungkin karena deket ya Mas kontak antara sapi sama sapi, biasanya dia mungkin tertular seperti itu. Bisa juga katanya dari lalat ya Mas, lalat di sini kan banyak sekali lalat penghisap darah yang besar itu Mas. Bisa jadi dari itu, dan mungkin yang sebelah sana karena sapinya sudah besar, daya tahan tubuhnya lebih kuat, mungkin dia lebih kebal Mas. Oke. Nggak tertular, yang sini kan kecil-kecil karena masih muda-muda. Jadi bisa tertular bro BF. Nah kemarin untung Killdozer langsung tak jauhkan dari jangkauan anak-anak. Mas, itu sedikit sharing. Aku mau kenalan sama sapi-sapinya. Ya. Saya kan gini lihat di video. Nah ini aku pengen lihat secara langsung mulai dari sana sampai ke sana. Siap. Ini kenalin sama saya secara langsung. Yang sebelah sana siapa Mas? Paling ujung ini yang baru ini namanya pemulihan Nabef kemarin. Oh baru pemulihan juga. Ini Tison Mas namanya. Oh Tison. Nah Tison itu dulu temennya bareng sama Bison. Samson. Oh Samson, sama-sama Son. Iya sama-sama Son. Trisenanya masih ada? Masih ada. Oh masih ada, yang mana kita nanti melihat bro. Dan ya kayaknya udah cukup lama tidak diposting, ini saya yang posting. Wah, Nas nanti idola sampean yang beberapa sapi boleh dikeluarkan Mas? Siap. Oke, istimewa dari Berkah Samudra Farm bro. Nah itu BSF ya Mas singkatannya. BSF. Oh iya Mas. BSF tapi bukan
laler ya Mas ya. Kan ada lalat biasa ya Mas. Ini berkas Samudra Farm. Ini sudah lama loh teman-teman. Saya belum nge-YouTube atau belum masih merintis ngingu sapi. Beliau sudah mendirikan YouTube, udah mendirikan apa namanya channel. Engkau aja dibahas ini. Aku mau kenalan dulu. Ini Tison udah berapa lama Mas penerawatan? 1 tahun. 1 tahun berarti pedas ya Mas belinya? Iya. Hampir 1 tahun Mas kayaknya. Oke. Wes berapa menit Mas? Lu aku saya kenalan kok neh. Video kenalan Ini namanya Samson Mas. Bison. Oh Bison. Bison. Kalau itu Tison. Tison, ini Bison. Nah nanti ada Son lagi bro. Nah, ini Mas Darmaji diajak kenalan, diajak salaman. Oh iya. Ini ciri khas sih. Oh gitu kalau ada orang baru. Ada orang gitu. Dia menaikkan kakinya ke depan. Nah, ini sudah berapa lama Mas? Ini kurang lebih hampir 1 tahun juga. Hampir 1 tahun. Pedetan ini datangnya teman-teman. Nah, si Son juga ini. Son kemudian ada sapi simental apa Mas? Iya, simental kurang pigmen kalau saya Mas. Simental kurang pigmen. Kurang pigmen warna. Kurang pigmen warna. Tintanya habis ini warnanya. Tinta kuning atau coklatnya kurang banyak Mas. Ini mundur ya Mas tipenya apa? Kalau ada orang mundur malah enggak seperti ini. Iya. Oh, ini juga sama Mas, perawatan 1 tahun. Iya, bareng sama si Tison. Oh, bareng sama si Tison. Ini Tison. pedet yang bikin saya agak iya Mas, jelek Mas. Jelek. Ada apa ya? Mungkin kedepannya mungkin males pelihara pedetan lagi. Dulu pedetnya super. Oh gitu. Terus semakin besar semakin lama nggak sesuai harapan gitu ya? Betul, nggak sesuai dengan apa yang dibeli dulu Mas. Oke. Padahal tahu sendiri kan perawatan di sini seperti apa. Bahkan yang diberikan cuma sapinya nggak ada imbal baliknya kayaknya. nggak tahu terima kasih kamu ya. Kan saya mendengar di samaan ini dibahas yang bikin kapok pelihara padat ini ya. Oh ini ternyata. Jadi betul Mas, sapi itu misteri gitu Mas. Ya betul. Jadi hitung-hitungan A B C wis ditambah. Seharusnya sama dengan ini. Kalau sapi itu beda ya Mas. Beda karena makhluk hidup ya Mas. Makhluk hidup. Punya rezekinya masing-masing mungkin. Itu yang tidur aja Mas? Itu Chandra Sena. Nah ini sudah masuk ke Sena bro. Iya. Yang 3 tadi sonsonan. Sonsonan kemudian di sini sudah ada Sena, sudah beda, bukan Son, yaitu Chandra Sena. Beliau kok sapi kok beliau tuh rek. Sapi ini udah 1 tahun juga Mas? Atau lebih malah? Nanti kalau September kalau enggak Mas, September 2 tahun, berarti 1 tahun berapa? 4 bulanan mungkin. Oh sekitar itu. Tapi nggak bikin kapok Mas ini ya? Nah ini membanggakan. enggak juga. Dulu awal juga sulit Mas, karena kalau saya amati itu mungkin karena belinya itu terlalu kecil Mas, terlalu dini lepas sapi dari induk, mungkin gimana ya, dia seharusnya membutuhkan nutrisi yang tidak bisa tergantikan yaitu ASI ya Mas. ASI, oke seperti dari itu. tiga ekor sapi ini tadi, Chandra Sena sama Tison sama si Samson ini belinya dulu kecil Mas, mungkin kurang dari 5 bulan dan memang besarnya susah. Ada saja kendalanya. Ini baru bagus Mas, ini baru terlihat bagus bulan-bulan ini. Oke, di sebelah sini yang terkena masalah tadi sudah bro, tinggal di sini untuk sapi-sapi yang saya rasa gambarnya juga beda ini. Mungkin di sini sama sini wajahnya beda bro. Ini gini-gini loh, apa namanya ya? Serem-serem atau apa ya? Pokoknya apa Mas bahasanya kalau di Malang? Bottom itu bro, apa ya? Ini si mental. Namanya siapa Mas? Namanya Bima Sena. Bima Sena yang saya lihat di video ternyata ini bro, Bima Sena. Sudah Sena nih bro. Sena tadi, ini juga Sena teman-teman. Nah, ini gimana ceritanya? Ini sapi ini pertumbuhannya bagus Mas, cuman kakinya yang jelek. Nah, oke. Ini yang saya bahas kemarin ya. Saya juga nonton kok Mas video sampean. Sebenarnya kenapa sih Mas ini ceritanya itu kita kan nggak ceritanya bilang jelek ya enggak lah, tapi ya saya bilang ini karakternya kaki ya. Kakinya lemes Mas. Kakinya lemes. Kalau Mas Darmaji lihat ini bagian sini mau pakai. Sebelah sini tungkainya itu balungan atau rose itu panjang Mas. Panjang. Nah, balungan bagian sini panjang. Dia lemes, tidak seperti yang samping-samping sini. Ini semua bisa dilihat di sebelah sini.
Ini pendek mas. Pendek ya mas. Nah, jadi panjang. Jadi mungkin karena dia lemes, panjang dan lemes, karena bobotnya besar dia agak delosor. Cuman nggak ada masalah mas, nggak pernah pincang atau nggak pernah mas. Nggak apa. Ini mas diajak lari mungkin Mas Darmaji kalah. Boleh dicoba nanti nih bro. Dia ini mas ya, ditimbang udah bobot berapa ini mas? Terakhir 76 mas. Sudah kepala 7 loh bro. Ini siapa tadi? Bima Sena. Terus kemudian di sini ada, wah, kalau bokomnya ini sudah nyelentikan apa mas? Enggak ya, aku khawatir diselentik dikai video enggak daan. Malah saya viral kok diselentik sapi. Ini siapa mas? Antasena mas. Antasena, jadi ada Trisena ini mas ya, mulai dari sini ke sana. Sena-senaan bro, Trisena ini. Ini pedet pertama saya. Pedet pertama ya Antasena. Sebetulnya pernah beli pedet cuman nginep semalam karena berisik dijual lagi. Oh, berisik mas, ngomong gitu. Iya, dan itu nggak ada jedanya mas. Wah, kalau mungkin jeda 10 menit atau 20 menit ya saya pertahankan itu ngoak. Nggak sampai 3 menit ngoak lagi. Dan posisinya kandangnya kan di samping rumah kan mas, jadi nggak enak sama tetangga. Oke. Oh kalau si ini bro, Sena yang ketiga ini bro, wah kepalanya teman-teman, sip, mantap bro. Nanti bobot berapa mas ini? Nggak tahu. Terakhir keluar 64, cuman saya prediksi sudah 7 lebih ini mas. 64 teman-teman. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu berarti ini nanti mau dikeluarkan bro. Nah, ini eksklusif tayang di Rasokoyo bro. Nanti mau ditimbang perkembangan barunya. Nah, bisa. Wah ini ada yang tingginya segini bro. Itu belum poel mas. Luar biasa ini bro. Belum poel. Belum poel. Ini saya sudah bobot 8 mas ya. Mungkin sekarang hampir 8 ada mas. 8. Wah. Atau mungkin malah sudah tembus, gak tahu. Lebih ini mungkin bro. Seperti ini kok, tobel, tinggi, panjang. Namanya siapa mas? Bejo. Ini bejo yang ini loh bro ternyata. Bejo. Sangar. Terus ada lagi si mental. Kalau bejo itu limusin mas ya? Antara limusin sama Jawa mungkin mas. Ada Brahman gitu ya wajahnya. Ini nomor 2 terakhir bro. Namanya siapa? Ini namanya Bruno itu yang ini bro. Nah, Bruno ini nggak tahu kalau nggak dikasih tahu ini bro. Bruno ini kenapa mas? Bruno ini agak energik ketimbang sapi lain. Energik bro. Punya tendangan maut mas. Wah ini ini perlu dicoba ya. Ojo mas. Atau Malang tes kesaktian. Kalau punya kanuragan silakan. Ojo. Oh Bruno ini karakternya seperti itu. Jadi masing udah ngangkat teman-teman. Wah ini masuk timnas ini seharusnya. Ini juga ini tendangannya. Lain daripada yang lain. Mas. Jadi biasanya setiap sapi yang masuk sini biasanya karakternya kan agak keras seperti ini. Nanti paling sebulan 2 bulan sudah jinak mas. Sudah jinak. Ini susah awet ya. Karakternya memang seperti ini. Jadi Mas Imam ini luar biasa. Sangat mengerti karakter-karakter semua sapinya. Itu seharusnya bro. Jadi beternak itu nggak hanya mikir badi nggak, tapi menjiwai seperti beliau. Ini yang terakhir apa mas? Karena ini mas kita sapi itu punya karakteristik sendiri-sendiri mas. Setiap sapi ada yang suka dipegang, ada yang nggak suka, ada yang nyaman dengan orang, ada yang nggak. Nah yang ini paling ujung namanya Pasopati mas. Pasopati. Sama dengan kotanya ini, nyerempet kotanya ini. Pasopati mas. Pasopati ini yang saya tahu nama supporter klub bola Pati. Betul. Iya tuh mas. Ya. Solo Pati mas. Pati. Pati mas. Pasopati. Persipa Pati. Ya. Nah Pasopati ini kalau saya lihat secara langsung bro, panjang, tebal, lehernya sudah nggak sama dengan leher saya. Ini ceritanya gimana mas? Cerita singkatnya. Ini sapi lamaran mas. Saya dapat waktu itu sekitar mungkin 4 bulanan ya. Masuk kandang saya habis di sini kan tradisinya ngelamar itu pakai sapi, kalau nggak kerbau, kalau nggak ya motor mas. Nah ini tuh
Iya, ini viral mau nikah di, itu loh Mas. viral di TikTok seperti ini, mati keras lur, kirimannya, pakai sapi, pakai mobil, pakai sepeda motor. Usul terakhir Mas ini. Ini sapi lamaran. Sapi lamaran. Lamar siapa Mas? Adik jenengan atau tetangga desa Mas? Waktu itu saya lihat kan diposting sama teman saya. Dan saya tanyakan, sapinya masih bagus Mas. Cuman saya ke situ pertama belum dikasih kan, terus 1 bulan saya nego lagi. Wah, lihat sapinya ngeri, udah kelihatan semua tulang rusuknya di sini. Oh, gitu. Terus nggak kerawat sama yang punya. Terus akhirnya sekarang alhamdulillah perkembangannya luar biasa Mas. Kalau 4 bulan sudah seperti ini luar biasa berarti perkembangannya. Iya, yang penasaran kepo bisa dilihat di videonya awal masuk. Nah, awal masuk itu nggak ada 600 bobotnya, sekarang sudah 8 kuintal. Ya. Wah, luar biasa. Teman-teman, sapi-sapi yang ada di sini cuman saya absen secara singkat dan lebih jelasnya kepoin di channelnya Mas Imam, yaitu Mas Imam Samudra. Udah gak asing lagi teman-teman, gak asing lagi saya kira. Dan ini cukup sekian, nanti saya mau ngobrol lagi tentang hal lain, tentang perjalanan Mas Imam ini. Salah satu, bukan satu-satunya tapi salah satu ya Mas, mohon maaf ya, kan salah satu YouTube atau YouTube paling lama lah gitu, senior gitu daripada yang lainnya itu bro. Oke teman-teman, itu tadi saya ngobrol dengan Mas Imam banyak sekali. Pokoknya aku hari ini seneng banget bro, seneng banget bisa diterima di kandang BSF. Nah, terima kasih Mas Imam ya, sudah disambut dengan senyuman Mas Imam yang manis. Dan juga terima kasih karena Mas Darmaji ini perjalanannya jauh sahabat dari Malang, mungkin sekitar 7 jaman datang ke Pati, dibelain untuk melihat sapi-sapi dan juga bersilaturahmi ke kandang BSF ini. Terima kasih buat Mas Darmaji. Memang cita-cita dari 3 tahun yang lalu masih keturutan sekarang. Wah, terima kasih juga buat teman-teman, buat Mas Fando yang megangin kamera, buat teman-teman yang nyetirin mobil dan sebagainya. Makasih juga Mas Imam. Siap. Kita lanjut ke ngobrol selanjutnya ya, boleh ya? Ngomong di sini bro, kita kepoin, lanjut ke video selanjutnya. Kepoin terus bro. Pokoknya hari ini khusus ngubek-ngubek kandangnya Mas Imam Samudra. Terima kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.